Inilah kira-kira gambarannya. Aku sudah rajin membaca Quran kok, tapi kok akhlakku tak berubah-ubah, seperti itu aja. Nah, ini nanti akan terkait dengan beberapa metodologi yang akan kita bahas di sini nanti. Kira-kira gambarnya seperti ini ya. Tapi ngapa kepribadianku tidak berubah? Ternyata ada kemungkinan beberapa penyebabnya. Ya, kalau sholat, ini sholat ya, ini membaca Quran. Ya, sholat itu masih terbatas hanya pada gerakannya saja. Jadi kita itu berpikirnya hanya dalam aspek sah dan tidak sahnya sholat berdasarkan gerakan. Nah, di sini akan semakin banyak perdebatan secara fikih di situ. Kemudian kalau kita membaca Al-Quran itu membaca tanpa tadabbur. Nah, inilah sebabnya. Dan kita nanti akan banyak membahas soal tadabbur ini. Yang ketiga adalah kita tahu bacaan Quran itu, tahu artinya dan segala macam, tapi belum diamalkan. Jadi ya kalau belum diamalkan itu nggak ada perubahan lah. Faktor eksternal itu adalah kita masih mempergauli teman-teman ya, kawan-kawan kita yang tidak mendukung untuk pencapaian perbaikan akhlak itu tadi. Ya, duduk bersama orang yang suka bergunjing, ya kita akan pasti ikut bergunjing, paling tidak mendengar pergunjingan orang, ghibah dan sebagainya. Kemudian ternyata kita belum melawan hawa nafsu, benar-benar berjihad, ya kan? Itu tadi ya, belum berjuang maksimal ya. Ersibu ya. Atau istiqomahnya ternyata belum kuat. Yang perlu dilakukan apa? Nah, ini kelompok yang di bawah ini. Yang mesti kita lakukan adalah pertama perbaiki niat dulu, robah tata cara kita dalam baik sholat maupun membaca Al-Quran. Kalau sholat ya kita harus khusyuk dalam sholat. Nah, kita khusyuk dengan pola 3T. Membaca Al-Quran itu mau tidak mau harus ditadabburi, bertadabbur. Kalau targetnya adalah perbaikan akhlak. Tapi kalau targetnya mengumpulkan amal, mengumpulkan pahala, kan satu huruf itu dihitung satu. Nah, kalau mengumpulkan pahala, ya pahala yang dapat, gitu. Akhlaknya mungkin tidak tercapai. Jadi tadabbur Al-Quran, kemudian mengamalkan ilmu yang diperoleh dari pengajian, dari tafsir Al-Quran, dari terjemahan Al-Quran itu diamalkan. Dan lingkungan dijaga, pilihlah teman-teman yang mendukung untuk mekanisme perbaikan akhlak kita. Kemudian perbanyaklah berdoa dan senantiasa bersabar, terus berusaha, istiqomah, sabar, ikhlas, kemudian optimis, ya, ridho, ersibu, kata Mbak Yani tadi. Nah, ini harus masuk semua ke sini. Nah, inilah baru nanti bisa terjadi. Jadi sebenarnya membaca Al-Quran itu adalah ya, amal yang sangat mulia, dan itu memang diakui oleh semua orang, pasti mengakui itu. Semakin banyak membaca Al-Quran itu kita akan semakin banyak pahalanya. Namun Al-Quran bukan hanya untuk dilantunkan, melainkan untuk ditadabburi, kemudian diimani, lalu diamalkan. Kita kadangkala lupa yang terakhir ini diamalkan. Nah, kalau lupa tentu ya nggak tercapai target tadi. Dasar daripada pembicaraan kita adalah surat As-Sad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab
Al-Quran yang kami turunkan kepadamu itu penuh dengan berkah agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Di sini diperintahkan betul tadabbur, liyadabbaru ya, liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Dan ujungnya adalah liyatadzakkara ulul albab ya, itu agar orang-orang yang berakal sehat, ulul albab itu mendapatkan pelajaran. Jadi yang bisa mendapatkan pelajaran di situ adalah ulul albab, orang yang berakal dasarnya. Jadi tadabbur Al-Quran bukan sekedar memahami arti ayat ya, kalau arti ayat itu namanya membaca terjemahannya, tetapi lebih jauh lagi yaitu membiarkan ayat itu menegur, mengarahkan, lalu membentuk hati dan tindakan kita. Nah, ini yang di koma pembuka ini, yang di dalam apa 2 koma ini yang agak sering kita lupakan. Menegur kita. Kita biarkan ayat-ayat itu menegur kita, mengarahkan kita, lalu membentuk hati dan tindakan kita. Ini yang mestinya kita lakukan ketika membaca ayat Al-Quran itu. Kenapa begitu? Iya, jelas-jelas dikatakan bahwa membaca Al-Quran itu akan berdampak akhlak mulia. Itu jelas dikatakan, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ukurannya itu adalah akhlaknya, jelas. Dan suatu kali ketika Siti Aisyah ditanya orang tentang bagaimana sih akhlaknya Rasul itu, kok soal akhlak terus sih yang digembar-gemborkan, apa kata Siti Aisyah? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Jadi seluruh akhlak Rasulullah itu ada di dalam Al-Quran. Maka dengan mempelajari Al-Quran, kita akan berarti juga adalah kita akan meniru Rasulullah SAW, uswatun hasanahnya dia. Jadi kita itu bukan hanya ahli membaca Al-Quran ya, membaca ahli qiraat, bukan, kemudian hafiz juga enggak begitu, tapi juga ahli akhlak Al-Quran. Nah, ini akhlak Al-Quran bisa tidak kita sampaikan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat-ayat Al-Quran itu semestinya itu merupakan, ya kalau bahasa romantisnya adalah merupakan pesan cinta dari Allah untuk hambanya. Kasih sayang Allah tertuang melalui ayat-ayat Al-Quran itu kepada hambanya. Maka oleh karena itu Al-Quran tidak cukup hanya dibaca-baca aja, tapi juga perlu direnungi agar hati menjadi lebih hidup dan dekat kepada Allah, selayaknya kekasih yang memperoleh surat cinta. Selayaknya seorang yang memperoleh surat cinta dari sang kekasih. Nah, begitu. Nah, ada beberapa masalah di sekitar mentadaburi Al-Quran ini, dan juga dalam terapi Al-Quran ya, terapi Qurani ya, memang ada masalah sih ya. Kita harus waspada tentang kemungkinan kendala seperti itu. Yang pertama adalah jangan sampai Al-Quran itu hanya sampai berhenti di lisan saja atau membaca tanpa tadabbur, sehingga dia tidak memberikan perubahan perilaku kepada kita. Yang kedua, Al-Quran itu sesungguhnya kelak di akhirat bisa menjadi pembela di akhirat jika isi Al-Quran itu betul-betul diamalkan. Dialah yang membela kita nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah masalah utama yang sering, yaitu kita itu
bukannya kurang informasi tentang isi Al-Quran itu, tapi kurang menjalankan instruksi kepada badan kita, kepada diri kita terhadap apa yang sudah diucapkan ketika membaca Al-Quran. Banyak orang sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk yang disebutkan oleh Al-Quran, tetapi belum menjadikan Al-Quran sebagai pedoman tindakannya. Kemudian yang keempat, yang penghalang itu juga lagi adalah hati yang tertutup, ya. Karena apa? Karena dosa, maksiat, lalai, ya. Itu semua akan menjadi penghalang masuknya hidayah melalui Al-Quran tersebut ke dalam hati kita. Nah, ini mohon kita waspadai tentang hal yang demikian. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi ternyata sebagian besar manusia sampai pada tahap yang justru paling bawah ini, yaitu membaca. Sebagian itu sudah mulai bisa menghafal Al-Quran, mungkin entah juz 30, juz 29, atau dan seterusnya. Barangkali mungkin bisa juga hafiz 30 juz. Alhamdulillah, itu menghafal. Tangga yang berikutnya adalah dia harus memahami apa yang dia baca itu. Paham dia. Setelah memahami, maka harus ditanamkan keyakinan akan kebenaran apa yang diucapkan di dalam Al-Quran itu, apa yang tercantum di dalam Al-Quran itu. Ini keimanan, meyakini. Nah, setelah kita meyakini seperti itu, maka kita mencoba untuk menghayatinya, meresapkannya, menghayatinya, menginternalisasikan ke dalam diri kita. Itu menghayati. Dan yang sering kita katakan tadabbur itu sampai di sini, menghayati. Lebih jauh lagi sebenarnya adalah merasakan nikmat indahnya apa yang kita hayati tersebut, terasa dalam hati kita. Dia tidak lagi dalam bentuk bahasa hafalan, tapi sudah menjadi bahasa rasa. Dia hilang wujud huruf, kata dan kalimatnya. Dia menjelma menjadi wujud rasa. Nah, setelah itu baru dia menikmati, ya. Menikmati. Nah, yang terakhir yaitu kita harus mengamalkannya. Nah, jadi dari ini sampai ke atas ini, inilah yang disebut dengan mekanisme tadabbur yang sebenarnya. Sampai kepada batas mengamalkan, baru dia nanti akan bermanifestasi kepada perubahan perilaku. Kalau belum sampai pada mengamalkan, mana bisa kita tahu bahwa akhlak kita sudah mulia atau tidak? Itu baru namanya ilmu tentang akhlak, bukan berakhlak. Nah, yang saya muliakan, inilah dia tadi, ya, dibaca, kemudian dihafal, dipahami, dihayati, kemudian dirasakan, kemudian dinikmati, dan kemudian baru diamalkan. Nah, kalau sudah begini, baru lahir akhlak-akhlak mulia yang ini, yang ada macam-macam nih. Ya, rajin dia membaca Quran, jujur dan amanah, peduli, berbagi, kasih sayang, kemudian berbakti kepada orang tua dan guru, sopan, sabar dan tidak suka marah, dan sebagainya. Ada sekian banyak sifat-sifat mulia yang telah dihimpun oleh Pak Kiai dalam akhlak mulia. Jadi salat khusyuk 3T kita, kemudian terapi Qurani yang kita pelajari harus bermuara kepada akhlak mulia. Kalau tidak sampai ke sini, jangan berharap surga, apalagi surga tanpa hisab yang kita sering dengungkan, belum akan kita peroleh itu. Harus bermuara dulu ke akhlak yang mulia. Akhlak mulia, kemudian menjadi manusia yang mulia, mati dalam keadaan mulia, baru kita masuk. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang proses menanamkan ke dalam diri kita, ya, bagaimana menanamkan karakter, ya, ke dalam diri kita. Itu banyak mekanismenya.
banyak mekanismenya. Ya, ada yang seperti ini berupaya dengan atraksi-atraksi, ya, mengkonsentrasikan pikiran, mengatur pernafasan. Ya. Kalau di Cina dengan Tai Chi, kalau di Indonesia ini banyak seni bela diri pernafasan. Salah satunya adalah ini. Ya. Tetapi ada juga yang ini, yang di sebelah kanan ini yang namanya hipnoterapi. Nah, kemarin kita kan sudah bicara soal hipnoterapi dengan Ibu Ine dan sangat antusias sekali ibu-ibu itu menanggapi ceramah tentang hipnoterapi dari Dr. Ine untuk mengsugesti. Tapi bukan tidak mungkin cara-cara yang lebih elegan dan memang didasari oleh nilai-nilai agama adalah dengan sholat, ya, kemudian berdoa. Itu merupakan suatu bentuk penanaman karakter ke dalam diri kita. Ya. Nah, mari kita coba. Jadi saya mungkin akan sedikit menyinggung yang tentang hipnoterapi ini sedikit saja tanpa menginikan Dokter Ine, ya, melangkahi Dokter Ine, tidak. Kita lihat dulu. Jadi bagaimana akhlak mulia itu bisa dibentuk dari pembelajaran tentang sholat. Ya. Sholat jangan dijadikan hal yang menakutkan sehingga melelahkan, capek, beban, tapi lakukanlah dengan gembira ria seperti anak-anak ini. Mereka bergembira belajar tentang belajar dengan ikhlas dan gembira. Itulah esensi daripada pembelajaran sholat agar dia ringan. Ini pada anak-anak. Nah, kita akan coba lihat kontroversi dari tadi hipnoterapi, ya, dalam untuk proses sholat khusyuk 3T dan terapi Qurani. Ada pro kontra, memang ada pro kontra. Saya tidak akan mengajak Bapak Ibu untuk entah pro entah kontra, tidak, tapi saya memaparkan saja. Ini kan bagaimana kita mencoba melakukan pengobatan, terapi pada diri kita sendiri dengan melakukan membaca dan memahami, menghayati Al-Quran. Itu yang kita katakan dengan terapi Qurani. Ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan masalah akhlak, kepribadian, itu yang kita jadikan untuk menterapi diri kita. Yang kedua adalah SK3T, sholat khusyuk dengan 3T, tumaknina, tafakur, dan tadabbur. Ini juga dalam rangka kita berupaya menginternalisasikan nilai-nilai, menanamkan nilai-nilai akhlak ke dalam diri kita sehingga nanti kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Dan yang ketiga, yang tengah ini, ya mungkin ini tekniknya bagaimana bisa mempengaruhi klien atau orang lain dengan cara-cara tertentu. Ya. Kemarin kan sudah dicobakan oleh Dr. Ine dan sudah nampak kelihatan dampaknya. Mana yang mau kita pilih, terserah. Mau pilih yang mana, silahkan. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, ini hipnoterapi. Kan kemarin itu sudah dipraktikkan, ya, ada fase induksi di mana orang itu diminta untuk relaksasi serelaksasinya, ya, kendorkan otot-otot semuanya, tarik nafas. Itu adalah tahap induksi, ya. Dengan diharapkan dengan merelaksasikan seluruh syaraf-syaraf yang ada di tubuh kita, maka akan terbuka sesuatu yang namanya alam bawah sadar, memori bawah sadar, ya. Itu biasanya terkunci dan tertutup rapat itu. Manusia itu cenderung akan menutup rapat alam bawah sadarnya, ya. Kenapa? Karena kalau alam bawah sadar itu banyak hal-hal,
kadang-kadang hal yang menyakitkan, ya, kadang-kadang hal-hal yang menakutkan selama dalam hidupnya itu diusahakan untuk disembunyikan di sana. Nah, ketika dia relaksasi, maka muncul, terbuka celah itu, dan disitulah masuk, ya. Maka jangan heran ada yang menangis kemarin, ya, ada yang ini, ya mungkin alam bawah sadarnya itu penuh dengan derita atau penuh dengan apa gitu, ya, begitu terbuka dia kelihatan menangis. Nah. Kemudian masuk kepada relaksasi yang mendalam, ya, agak lebih dalam lagi, ada lebih dalam lagi, instruksinya kan memang begitu, ya. Coba perhatikan bahwa engkau begini, engkau begitu, engkau sekarang sedang mulai mengantuk dan akan tidur. Nah, setelah orang itu masuk ke dalam, maka dilakukanlah sugesti yang positif. Nah, nilai-nilai baru masuk di situ, bahwa engkau sebenarnya adalah mampu untuk melakukan ini, engkau punya keberanian, engkau tidaklah selemah yang kau pikirkan, dan sebagainya. Itu sugesti positif, ya. Kemudian dengan sugesti-sugesti itu yang dilakukan terus-terusan, sebenarnya kita sedang memprogram ulang alam bawah sadar kita, ya, untuk beberapa sifat-sifat yang positif dimasukkan, yang negatif itu kalau bisa dihilangkan. Ya, orang-orang yang overthinking, yang terlalu sibuk, yang terlalu merasa begini, itu dengan hipnoterapi ini bisa menjadi lebih ringan, lebih enak. Dan setelah itu kembali ke kesadaran kembali, ya, disadarkan kembali ini. Pertanyaannya adalah, ini yang mungkin yang banyak akan ditanyakan, bisa nggak ini diterapkan, dibawakan ke dalam satu sholat kita, yang kedua di dalam terapi Qurani kita. Nah, ini persoalan kan. Nah, kita lihat di sini. Ini tangga yang tadi. Membaca, menghafal, memahami, meyakini, menghayati, ya. Ketika hipnoterapi itu baru sampai kepada kita meyakini, ya, meyakini, dan sedikit mulai masuk kepada menghayati. Lama-lama dia akan menghayati, tapi dia tidak akan pernah sampai kepada satu, mengamalkan, yang kedua, bahwa di dalam sholat itu dia berkomunikasi dengan Allah, bahwa di dalam sholat itu dia sedang menghambakan diri kepada Allah. Itu nggak akan pernah ada di dalam hipnoterapi. Oleh karena itu, hipnoterapi tidak bisa sepenuhnya 100% digunakan untuk mengkhusukkan kita di dalam sholat, ya, dalam sholat tidak bisa, karena dimensinya beda. Tapi kalau sekedar untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu, yang overthinking, kerumitan kita, emosi yang tidak stabil, ketakutan, nah itu bisa dengan cara itu. Tapi karena terkait kita sedang berdialog dengan Allah, tentu tidak mungkin. Tidak mungkin kita tertidur ketika kita sedang sholat, karena sholat harus dilakukan dengan kesadaran penuh. Kalau orang terlalu larut, ya, di dalam hal seperti itu, ya, itu yang sering terjadi. Dia lupa dia rakaatnya, dia lupa dia bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya, itu. Makanya kesadaran harus tetap di dalam sholat itu, tidak boleh hilang. Muliakan, kita kembali kepada tadabbur, ya. Bagaimana cara tadabbur yang bisa memperbaiki akhlak? Nah, caranya adalah pertama, membaca dengan niat mencari petunjuk Allah, ya. Bukan sekedar cepat selesai, ya. Sebelum kita membaca itu harus dihadirkan niat dulu, ya. Jangan begitu duduk langsung buka Quran langsung baca. Niat dulu, ya Allah, tunjukkan bagian diriku yang harus diperbaiki, ya Allah. Ini kalau kita membaca Al-Quran dalam konteks ingin memperbaiki diri kita tadi, ya, mungkin analoginya dengan tadi hipnoterapi tadi, ini lebih
lebih apa namanya ini ya, lebih mengena yang begini ini. Kita niatkan, ya Allah tunjukkan bagian diriku yang harus diperbaiki. Kalau hipnoterapi tadi kan begitu sebenarnya. Dia buka alam bawah sadar, kemudian dia betulkan, dia reparasi beberapa pikiran-pikiran yang keliru dengan cara menanamkan keyakinan seperti itu. Ini juga demikian. Ya, ini jelas sekali, ya Allah tunjukkan bagian dariku yang harus diperbaiki, ya Allah. Al-Quran tidak lagi terasa hanya sebagai bacaan, tetapi sebagai cermin diri. Nah, mulai orang itu bisa tanpa sadar dia bercermin dia dengan Al-Quran itu. Nampak olehnya bahwa sifat-sifat negatif saya ternyata ini. Quran itu menjadi cermin baginya. Nah, inilah yang berkaca diri yang sebenarnya. Ini berkaca diri. Ketika Al-Quran mengatakan beginilah, contohnya umpamanya begini ya, paling simpelnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa orang-orang yang mendustakan agama? Maka dia langsung lihat dirinya, apakah saya ini mendustakan agama? Nah, ini tadabbur itu begitu. Apakah aku ini menjadi pendusta terhadap agama ini? Fazalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka yang menelantarkan anak yatim. Apakah aku ini selama ini tidak mau melihara anak yatim, tidak mau suka menelantarkan anak yatim? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia itu menelantarkan orang-orang miskin, tidak mau membantu orang miskin. Apakah aku termasuk yang begitu? Ini bercermin ini. Fawailul lil musallin, neraka wil bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang sholatnya itu lalai. Nah, dia bertanya pada dirinya, saya ini termasuk yang lalai tidak? Jangan-jangan saya lalai. Ini proses tadabbur hal yang seperti itu. Maka jangan heran ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ngajarkan surat ini, Ara'aital ladzi, surah Al-Ma'un ini, itu berbulan-bulan tidak selesai-selesai, sehingga muridnya bertanya, kok enggak juga, ini kan kami udah hafal ini surah Al-Ma'un ini, kenapa enggak kepindah-pindah juga kaji? Kata muridnya, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, kamu sudah melaksanakannya belum? Belum. Ya kalau belum berarti belum selesai urusannya. Nah, itu Kiai Haji Ahmad Dahlan zaman dahulu, zaman Rasulullah. Itu Abdullah bin Umar itu bisa 8 tahun dia hanya untuk memahami surah Al-Baqarah saja. Hanya Al-Baqarah memerlukan 8 tahun bagi Abdullah bin Umar untuk bisa faham tentang itu. Nah, itu yang namanya tadabbur. Rasanya harus masuk ke dalam. Itu dahsyat kekuatannya itu. Rasa itu dahsyat kekuatannya. Umar bin Khattab karena kemasukan power rasa dari Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya itu, maka dia langsung berubah menjadi orang yang Islam. Demikian. Jadi begitu besarnya rasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam kita, ada yang bertanya kan, kita ini menghafal atau merasa? Tidak hanya sampai batas menghafal. Baik makna singkat maupun makna panjang itu awalnya memang dihafal. Tapi kalau hafalan itu dibawakan ke sholat, habis waktu kita. Maka dia harus dikonversi dulu menjadi yang tadi tangga yang di atasnya itu, rasa itu. Nah, rasa. Baru sesudah rasa itu nikmat itu, baru masuk dia. Ketika dibawakan ke dalam sholat, itu durasinya nggak panjang lagi, karena rasa itu begitu kita baca ayat, dia akan langsung teringat kepada makna panjang tadi, mereverse dia ke sana. Ya. Hadir makna panjang itu di dalam rasa ketika dibacakan ayat itu tersebut. Kemudian
Tidak perlu terlalu banyak ayat yang dibaca, yang penting mendalami. Lebih baik 1-3 ayat yang direnungkan daripada banyak halaman tapi tak ada pengaruhnya pada kita. Ini ada beberapa contoh. Ketika membaca ayat tentang sabar, biarlah agak berlama dulu di sana, diam dulu di sana, ya, istirahat dulu di sana, dan tanyakan pada diri, di mana saya paling mudah marah. Ya, ketika apa saya paling mudah marah? Nah, itu dia coba tanya dirinya. Ya, pada situasi apakah saya ini paling mudah marah? Kalau dapat dia jawabannya, nah, maka dia akan berusaha untuk memperbaiki, merubahnya. Siapa yang sering ditersakiti oleh lisanku? Dia tanya dalam waktu sebulan ini, siapa sih yang tersakiti oleh lisan saya? Apa bentuk sabar yang harus saya latih hari ini? Nah, begitu terus. Dan yang ketiga, jadikan setiap ayat sebagai dialog internal dalam diri. Ketika membaca ayat rahmat, maka kita timbulkan rasa harap. Ketika membaca ayat yang mengandung ancaman, maka cepat kita introspeksi diri. Ketika menyangkut ayat yang akhlak, maka langsung kita evaluasi diri, ini saya masuk enggak ke dalam akhlak yang mulia atau akhlak hina. Ketika bercerita tentang kisah-kisah zaman nabi-nabi zaman dulu, maka cari pelajaran kehidupan. Karena kisah itu tidak hanya ditulis untuk sejarah saja, tapi ada mengandung pelajaran. Dan seolah-olah Allah sedang berbicara langsung kepada diri kita. Itu ketika kita membaca Quran, tadabbur Quran. Yang keempat, catatlah satu perubahan perilaku dari setiap tadabbur. Nah, ini kalau kita mau tadabbur itu, jadi dapat satu maka pegang cepat dan lakukan perubahan pada tabiat kita, perangai kita. Ya. Kalau kita bicara tentang masalah ghibah, maka tekadkan dalam hati, hari ini saya akan menjaga lisan saya. Kalau bicara tentang sedekah ayat itu, maka langsung kita bantu orang, langsung keluarkan uang untuk bersedekah. Jadi ini langsung kepada actionnya. Nah. Kemudian ulangi lagi ayat yang menyentuh hati. Kan ada beberapa ayat itu yang sangat tersentuh hati kita membacanya. Maka itu sering diulang-ulang ya. Ya. Kadang-kadang kalau orang soleh dulu itu satu ayat itu bisa diulang-ulangnya sampai 1 malam. Untuk apa? Untuk itu tadi meyakinkan diri ya, samalah halnya dengan hipnoterapi tadi itu. Dan dia akan masuk ke alam bawah sadar dan akan mempengaruhi kebiasaan kita. Sama kan dengan yang kemarin kan? Sama. Tapi ini polanya pola Islami. Kemudian yang keenam, tadabbur yang paling kuat terjadi pada saat hati kita sedang tenang, tentram, ya, suasana enak, nyaman ya. Biasanya itu pada subuh, kemudian waktu sholat tahajud atau menjelang tidur. Maka manfaatkanlah waktu-waktu. Nah, ini banyak sekali, kita usah lagi, bukan saja. Dan ketika membaca Quran, ya, kalau kita dalam konteks terapi Qurani, maka fokuskan pada upaya memperbaiki diri. Ini fokuskan ke sini. Bukan untuk menilai orang lain. Oh, Syanu itu begitu. Kan kita yang sering keliru itu begini ya, mentadaburi satu ayat itu dalam pikiran saya kita begini, kayaknya ayat ini cocok deh untuk teman aku, Syanu. Kayaknya cocok sekali deh, dia itu suka ghibah. Untuk orang yang dipikirkan, bukan untuk dirinya sendiri. Nah, ini di sini kelirunya. Ini terkena bagi juru dakwah. Saya sendiri juga demikian ya. Para juru dakwah itu sering tersesatnya adalah karena apa? Karena dia mencari dalil-dalil itu untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Ukuran tadabbur bukan menangis ya. Ketika baca Quran menangis, berdoa menangis, bukan itu ukurannya, tapi berubah segala macam karakter dirinya yang negatif menjadi positif. Inilah bergerak menuju akhlak mulia tadi. Jadi dengan salat yang khusyuk ya, salat 3T yaitu tomakninah, tafakur dan tadabur, itu akan menghasilkan
akhlak yang mulia insya Allah. Maka sekian, setengah jam sudah berlalu, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Satu kata-kata yang indah adalah menguji kesabaran adalah hal terpenting. Konon ceritanya ada dulu nelayan ini, ya, bukan nelayan, tukang pancing ini, dia memancing di sungai tapi tidak pernah mendapatkan ikan, tidak satupun ikan yang bisa terambil olehnya, terpancing olehnya. Kenapa? Karena dia tidak memasangkan mata kail di ujung benangnya ini, dia hanya mengikat umpan saja di sana, nggak ada mata kailnya, ya ikan nggak akan pernah dia dapat. Tapi itu sudah menjadi kebahagiaan baginya. Bukan soal dapat ikannya, tapi bagaimana melatih kesabaran. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khair kepada Bapak Ustaz Dr.